Pedangdut Saipul Jamil selesai menjalani masa hukuman pada 2 September lalu. Ia bebas murni setelah mendapatkan remisi 30 bulan atas kasus penyuapan dan pencabulan anak di bawah umur. Usai bebas, Saipul disambut meriah bak pahlawan oleh para penggemarnya. Bahkan beberapa stasiun TV pun mengundang Saipul Jamil sebagai bintang tamu. Glorifikasi terhadap Saipul Jamil ini menuai kontroversi. Warganet pun ramai-ramai memboikot Saipul Jamil agar tidak lagi diizinkan tampil di TV dan YouTube. Hingga Senin 13 September, setidaknya sudah terkumpul 500.000 lebih petisi tanda tangan menolak Saipul Jamil dari target 1 juta tanda tangan petisi. Ketua KPI Pusat Agung Supriyo dilansir dari Kompas.com menyatakan, dia atau Saipul Jamil bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Jadi misalnya ya, dia hadir sebagai bahaya predator, itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu. Keputusan KPI yang memperbolehkan Saipul sebagai penyuluh anti kekerasan seksual disayangkan KPAI. Menurut KPAI, korban bisa kembali trauma manakala melihat pelaku kejahatan seksual pada dirinya muncul di televisi. Padahal efek trauma pada anak yang mengalami kejahatan seksual berlangsung sangat lama. Memberikan tayangan kepada publik secara live itu adalah hal yang melukai etika. Karena itu tidak tepat. Kita tentu harus ingat bahwa kasusnya adalah kasus kekerasan seksual kepada anak. Ini kan juga bisa kita bayangkan bagaimana perasaan keluarga korban dan seterusnya. Seperti diketahui, tahun 2016 lalu Saipul Jamil divonis 3 tahun penjara atas kasus pencabulan terhadap anak. Vonis 3 tahun diperberat menjadi 5 tahun di tingkat banding. Pada tahun 2017, Saipul Jamil terbukti bersalah karena menyuap majelis hakim yang mengadili perkaranya. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Total, 8 tahun penjara mendapatkan keringanan 30 bulan dan bebas pada 2 September lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus kejahatan seksual yang menjerat salah satu artis ternama menjadi sorotan publik, termasuk kebijakan KPI yang masih memperbolehkan pelaku kejahatan seksual dengan dalih penyuluhan kekerasan seksual untuk tampil di televisi. Ini dinilai mencederai korban. Sudah tepatkah jika pelaku kejahatan seksual dilarang sama sekali tampil di televisi, dan apa yang bisa dilakukan semua pihak agar tidak lagi terjadi kejahatan seksual? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Pak Mulyo Adi Purnomo, Wakil Ketua KPI Pusat, ada Mas Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, dan juga Mbak Christina Aryani, anggota Badan Legislatif DPR RI, fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Pak Mulyo, Mas Imam, dan juga Mbak Christina. Selamat pagi, Mas. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pagi hari ini melalui daring. Saya mungkin ke Pak Mulyo dulu, saya yakin masyarakat juga ingin mendengar klarifikasinya terkait dengan ini. Mungkin kata-katanya memang harus spesifik sekali ya Pak Mulyo ya. Diperbolehkan untuk tujuan edukasi. Salah satunya tadi seperti kita sudah tampilkan penjelasan dari Ketua KPI. Contohnya kalau mau dihadirkan seperti apa pelaku kejahatan seksual. Adakah kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat dalam menanggapi keputusan dalam surat edaran KPI ini, sehingga akhirnya malah menjadi ramai lagi nih dan akhirnya mendapatkan kritik KPI ini, Pak Mulyo? Ya, Mas Timothy, pertama memang kami harus sampaikan permohonan maaf atas pilihan diksi yang sangat tidak tepat, sangat tidak pas yang disampaikan oleh Ketua kami, Ketua KPI. Tetapi secara prinsip sebetulnya apa yang kami sampaikan di dalam surat itu tertulis bahwa KPI berharap muatan terkait hal-hal seperti tidak hanya pada kasus Saipul Jamil ya, tapi juga pada persoalan penyimpangan seksual, prostitusi online, narkoba, dan tidak melanggar hukum yang dialami oleh artis dan public figure itu disampaikan secara berhati-hati dan diorientasikan kepada edukasi publik agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani tidak dipersepsikan sebagai risiko biasa. Itu yang barangkali kemudian ingin disampaikan oleh Ketua, tetapi kemudian tidak cukup untuk bisa memberikan penjelasan karena barangkali ditanya oleh
Mas Dedi begitu ya, sehingga kemudian langsung mengarah pada persoalan itu yang kemudian menjadi ditangkap berbeda pesannya oleh publik. Karena itu atas nama KPI saya menyampaikan permohonan maaf atas pilihan diksi yang tidak tepat itu, Mas Timothy. Kalau bisa diberikan kesempatan lagi begitu, Pak Mulyo, kira-kira agar lebih jelasnya itu apa sebenarnya yang diperbolehkan oleh KPI terkait dengan selebritas tersebut? Iya, kalau kita bicara tentang apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, nanti kami dikira mencampuri urusan-urusan dapur teman-teman lembaga penyiaran gitu ya. Dan biasanya kalau kita bicara tentang hal yang agak sensitif begitu, teman-teman lembaga penyiaran berkomunikasi dengan kami, menanyakan apakah ini boleh dan tidak boleh. Nah, ketika kemudian melampaui batas kebolehan seperti apa yang di dalam P3 ataupun SPS, biasanya kemudian kami kan evaluasi itu. Jadi kami tidak ingin terlalu dalam mencampuri urusan dapur teman-teman produksi program, agar nanti takutnya kami kalau kemudian membuat statement tentang itu bisa jadi malah justru dimanfaatkan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Kan kemarin KPI yang sudah sampaikan sendiri, dan itu saya pikir kok kesannya kami meragukan kreativitas dari teman-teman. Tetapi sebenarnya apa yang kami sampaikan melalui surat itu sudah bisa ditangkap dengan sangat baik oleh teman-teman lembaga penyiaran, tidak hanya televisi tetapi juga radio. Belajar dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya kan kita melihat misalnya pada kasus prostitusi online gitu, keluar dari tahanan penjara lalu kemudian sepertinya diberikan panggung dengan sebegitu cepat. Ini saya pikir akan melukai perasaan publik gitu. Ini Pak Mulyo, agar masyarakat juga memahami sebenarnya sejauh apa juga kewenangan yang dimiliki oleh KPI terkait dengan beberapa jenis tayangan. Dalam wawancara tersebut juga kan sempat disebutkan bahwa contohnya memblur sesuatu gambar gitu. Ini juga tidak sepenuhnya juga KPI langsung mengatur sampai detail terkecil apa yang harus diblur atau tidak. Seringkali itu jatuh kepada lembaga penyiarannya yang memutuskan apakah itu diblur atau tidak. Nah, dalam hal seperti ini menampilkan seorang predator seksual, khususnya dalam hal ini adalah pedofilia, pasti ada juga aturan-aturannya seperti apa yang cara menampilkannya. Saya sempat membaca juga terkait dengan kalau bisa ya sekalian diblur wajahnya agar korban tidak trauma. Nah, pengaturan yang mungkin dalam P3 SPS atau mungkin dalam surat lainnya terkait menampilkan seorang pelaku kejahatan pedofilia, adakah diatur juga oleh KPI sebelumnya, bahkan sebelum kasus ini begitu? Itulah yang kemudian di dalam surat kami tidak secara tegas disebutkan bahwa kami melarang begitu. Kenapa? Karena memang di dalam P3 SPS maupun Undang-Undang Penyiaran dasar hukum yang kami kami temukan untuk menjadi dasar dari pelarangan itu tidak kami sehingga kemudian yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan lembaga penyiaran agar tidak lagi kemudian ditampilkan seperti kemudian memberikan ucapan selamat datang. Ini sangat menyakiti. Dan hari ini Mas Timothy, kalau ditanyakan kepada teman-teman komisioner di KPI pusat, semua akan mengatakan seiring dengan apa yang dikehendaki oleh publik gitu. Tetapi karena dasar regulasi yang tidak secara eksplisit ada di dalam undang-undang maupun P3 SPS, sehingga di dalam surat kami tidak kami sebutkan, dan yang kemudian sudah menyiarkan itu pun tidak bisa kami proses secara tidak bisa kami berikan sanksi. Dan ini menjadi sebuah masukan yang sangat bagus dalam kaitan karena kebetulan kami sedang merevisi P3 SPS. Ada pelajaran yang sangat bagus yang harus dituangkan dalam rangka untuk menjaga dan tidak kemudian menjadikan hal-hal yang seperti ini muncul kembali, Mas Timothy. Jadi memang komunikasinya tidak hanya melalui surat edaran ya Pak Mulyo ya, sudah berkomunikasi langsung dengan berbagai lembaga penyiaran dalam hal ini ya? Iya, kami lakukan itu karena memang beberapa kasus yang muncul itu sebelum kasus Saiful Jamil ini ada beberapa kasus yang lain juga, dan itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk mengatur di dalam P3 dan SPS. Nah, mungkin kelanjutannya dari pertanyaan tersebut dan kondisi sekarang Pak Mulyo, apakah masyarakat bisa diyakinkan bahwa kita tidak akan melihat tokoh tersebut lagi ke depannya? Paling tidak untuk siaran langsung dan dihadirkan di dalam studio dari lembaga penyiaran. Sejauh ini apa yang sudah disampaikan kepada KPI dari lembaga penyiaran tersebut?
Iya, saya rasa memang kita harus memperhatikan trauma korban yang bisa jadi akan muncul ketika kemudian itu dilakukan penayangan gitu ya. Kita memang tidak bisa memastikan seberapa kadar yang trauma itu bisa muncul gitu ya. Ya. Dengar namanya saja sudah traumatiknya sudah muncul, lihat fotonya, lihat dengar suaranya begitu. Apalagi sampai kemudian ditampilkan itu pasti trauma korban itu akan sangat terganggu dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Makanya di dalam surat kami sebutkan bahwa hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kasus seperti ini itu harus disampaikan secara berhati-hati. Apakah kemudian dilakukan blur, apakah kemudian dilakukan penyamaran, bentuk-bentuk penyamaran yang lain, itu yang kami persilakan kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk kemudian bisa melakukannya, termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman televisi seringkali kan untuk agar tidak kemudian berdampak atau mungkin disanksi oleh KPI, teman-teman lembaga penyiaran sendiri yang kemudian melakukan blur atas itu. Nah, terakhir sebelum saya lanjutkan ke narasumber lainnya, adakah komitmen dari lembaga penyiaran yang sudah diajak bicara oleh KPI terkait hal ini? Ada yang sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media sosial yang sudah disampaikan, dan itu bentuk respon yang sangat kami hargai, dan teman-teman lembaga penyiaran yang lain sudah menyampaikan secara lisan dan secara WhatsApp begitu, sudah disampaikan bahwa komit dengan apa yang sudah kami kirimkan dan sangat memahami keinginan publik agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Oke, baik. Saya ke Mas Imam. Mas Imam, Anda sendiri menyoroti, sebenarnya kalau saya melihatnya ada dua peristiwa lah di sini. Satu memang yang paling menjadi sorotan itu pada saat detik pembebasannya, begitu, hari pembebasannya tersebut yang kita lihat disambut. Kalau banyak orang yang menyamakan itu seakan-akan seperti menyambut seorang atlet nasional yang baru saja menang kejuaraan di luar negeri, begitu, mengharumkan nama bangsa, Mas Imam. Yang kedua adalah bagaimana KPI menanggapi, tadi kita sudah meminta juga klarifikasi dari Pak Mulyo terkait dengan pernyataan KPI dan tayangan dari lembaga penyiaran yang menghadirkan selebritas tersebut. Nah, Anda sendiri, Mas Imam, menyoroti seperti apa terkait dengan sambutan masyarakat atas kedua peristiwa ini? Ya, masih Mas. Jadi inilah era pasar bebas ekspresi pemaknaan. Nah, dalam pasar bebas ekspresi pemaknaan tentu ada pergulatan, ada pertarungan. Ini paling tidak ada 5 pihak ya. Pertama tentu KPI, ya, terus kemudian korban, ada pihak Saiful Jamil, ya, terus kemudian lembaga penyiarannya dan publik. Anda bisa bayangkan itu pergulatan di situ. Nah, di sini KPI saya paham lah, ada kegamangan juga di dalam menyikapi hal ini. Mungkin ada pikiran juga tentang bagaimana supaya dia tidak menghadapi situasi sulit dengan lembaga penyiaran. Atau mungkin juga kaitannya dengan hak azazi dan sebagainya. Tapi ada juga emosi publik yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu kegamangan itulah yang terus menimbulkan akhirnya berhadapan dengan emosi publik. Nah, Anda bisa bayangkan publik itu sendiri terbelah, ya, yang melihat Saiful Jamil sebagai aktor, ya, yang selama ini berjasa sebagai penyaji di dalam hiburan dan diidolakan. Tapi di sisi lain ada publik yang melihat Saiful Jamil ini sebagai penjahat, perampas masa depan anak, ya, penista anak-anak yang tak berdaya untuk memuaskan birahi kehewanannya. Jadi ada sebuah ekstremitas. Yang satu adalah melihat dia sebagai idola, dan yang satu melihat Saiful Jamil sebagai penista yang menurut kalangan ini tidak pantas untuk diglorifikasi, untuk disambut seperti itu. Nah, media sendiri saya kira di satu sisi ini adalah event, ya, untuk menyiarkan yang bisa jadi meningkatkan rating. Tapi juga saya lihat ada media yang melihat ini unethical, ya, orang seperti ini disambut dan disiarkan seolah-olah seperti pahlawan. Jadi ada pertempuran. Nah, oleh karena itu ini mungkin nanti Mbak Christina Aryani yang bisa menengahi dari mana kita harus melihat angle ini dan kemudian bagaimana hukum berbicara. Nah, saya melihat kalau saya berpihak, ya, kalau supaya jelas ya, saya berpihak pada korban. Saya berpihak kepada nurani publik.
saya berpihak pada penguatan budaya bahwa pelanggaran-pelanggaran apalagi terhadap anak ya, orang yang tidak berdaya ya, itu sama sekali tidak perlu mendapatkan tempat untuk apalagi diidolakan. Jadi selesai sudah. Jadi sama sekali begitu ya Mas Imam, kalau Anda melihatnya memang paling tidak saya ingin melihat seberapa jauh orang seperti ini memiliki kesadaran dan betul-betul bertobat. Kasih waktu. Jangan sampai dalam situasi seperti ini yang belum jelas ya seberapa jauh dia itu betul-betul menyadari kekeliruannya, tampil kembali. Dan ini dosa kolektifnya adalah termasuk juga media yang menyiarkan. Termasuk juga teman-teman ataupun warga yang kemudian masih menganggap dia sebagai idola. Nah, itu posisi saya. Oke, nah kalau kita melihatnya sebagai ini kan ada sebuah kasus, ada pelaku juga sudah menjalani proses hukum, lalu akhirnya seperti yang kita lihat kemarin, akhirnya kan bebas murni, sudah menjalani masa hukumannya begitu. Dan ini pun juga setelah ditambahkan juga karena kasus yang masih terkait dengan kasus pertamanya gitu. Berarti saat ini hukumannya masih datang dari masyarakat gitu, Betul. Mas Imam. Nah, betul, jadi ini urusan hukum formal itu sudah selesai. Tetapi sanksi sosial itu sampai kapan itu berlangsung tergantung dari pihak Saiful Jamil yang merasa bahwa ini sesuatu perbuatan yang keliru dan kemudian publik merasa yakin ya bahwa ini betul-betul dia itu telah menyadari kekeliruannya. Dan ingat, korban itu sudah hancur ya. Saya menduga mereka masa depannya itu begitu traumatis ya. Dan ini yang harus juga dipertimbangkan. Nah, saya juga ikut menangani masalah korban terorisme misalnya. Pelaku-pelaku teroris yang muncul itu tidak begitu saja mudah ya untuk ditampilkan. Sebelum betul-betul dia itu meyakinkan kita semua bahwa dia menyadari kekeliruannya. Dan pada saat yang sama dia juga berdialog dengan para korban dan korban pun belum mudah untuk menerimanya. Setelah betul-betul yakin bahwa dia menginsafi, tidak hanya sekedar secara formal menjalani hukuman, baru mungkin publik bisa menerimanya. Ya, dan mungkin itu ya, mungkin terungkit juga oleh Mas Imam bahwa hukuman formal sudah dijalani, tapi sebenarnya apa yang terjadi terhadap korban ini sebenarnya masih akan dialami oleh korban kan, dan kita tidak tahu berapa lama trauma itu akan menghantui lah gitu ya. Saya, Mas, posisi saya mungkin berbeda dengan posisi penasihat hukumnya ya. Karena saya merasa bahwa nurani publik itu apalagi keluarga korban itu mendapatkan prioritas untuk healing, untuk penyembuhan, dan juga sekaligus sekarang ini adalah upaya kita memperkuat soft culture kita ya yang selama ini lemah harus diperkuat. Oke, saya untuk menghadapi pelanggaran publik seperti ini. Terima kasih Mas Imam. Saya ke Mbak Christina. Mbak Christina, banyak yang menyebutkan bahwa ini momentum jadinya. Momentum bagi DPR untuk benar-benar serius untuk mengesahkan rancangan undang-undang PKS ini. Nah, benarkah ini dipergunakan sebagai sebuah momentum oleh DPR? Ya, kalau kami melihatnya begini, ini yang terjadi saat ini adalah realitas yang ada di tengah masyarakat. Bahwa pandangan masyarakat terkait dengan kekerasan seksual itu sebetulnya belum seragam. Ini kita bisa lihat kenapa seorang mantan terpidana gitu ya, kemudian justru mendapatkan momen untuk tampil. Ini kan berarti masih ada permisif di antara, lembaga penyiaran di satu sisi mungkin berbicara tentang rating, tapi dari terbelahnya sikap masyarakat ini kan menunjukkan bahwa pandangan terhadap mantan pelaku kekerasan seksual itu belum seragam. Nah, kami di DPR melihat kalau memang kejadian ini tuh sebetulnya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Dan data juga menunjukkan angkanya terus mengalami peningkatan. Berbicara tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang saat ini sedang berproses di Balik, memang ini menjadi momentum. Kami melihat gitu, memang ternyata ini dibutuhkan. Karena ya itu tadi, kita bicara juga soal edukasi masyarakat. Nggak usah berbicara di masyarakat. Pandangan di antara legislator juga masih belum seragam gitu kan. Masih ada yang merasa, ini sangat urgent. Ada yang merasa, apakah aturan yang ada sekarang tidak cukup. Nah, kenyataannya memang tidak cukup.
Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian tidak dilaporkan karena mungkin korbannya merasa takut, lalu aparat penegak hukum juga belum merasa, oh pasal mana yang harus digunakan. Masih banyak juga stigmatisasi terhadap korban yang merasa, oh mungkin karena perilaku korban lah hal-hal seperti ini terjadi. Jadi ini sebetulnya kami lihat sebagai saatnya ya, untuk kembali bersama-sama melihat ini menjadi suatu problematika yang serius dan menjadi tugas DPR RI untuk menjawab tentunya melalui perumusan legislasi yang baik, yang komprehensif, yang bisa mengatur cukup mulai dari pencegahan, lalu tindak pidananya sendiri hingga ke pemulihan. Jadi sebenarnya salah satu masalah besarnya adalah pemahaman di masyarakat sendiri yang tampaknya belum, mungkin tidak hanya belum seragam tadi ya, tapi memang belum sampailah edukasinya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman seperti apa sih sebenarnya pelecehan itu, seperti apakah ancaman-ancaman yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya, kalau ya mungkin ini awamnya begitu Mbak Christina ya, dengan adanya undang-undangnya, apakah ini akan memperbaiki mengenai buruknya pemahaman masyarakat ini atau ada dampak lain dari undang-undang tersebut yang akan mendorong hal tersebut? Jelas, dengan keberadaan undang-undang kan pasti akan ada sosialisasi. Nah, dari sosialisasi ini kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena sekarang ya terlihat ya, kesadaran itu belum sepenuhnya ada di semua lapisan masyarakat. Masih ada yang merasakan hal-hal seperti ini itu tidak merupakan problematika yang besar, padahal tadi Pak Imam juga sudah angkat dampak yang ditimbulkan pada korban itu berbekas seumur hidup, Mas. Ya kan? Jadi kita seperti merenggut masa depan yang bersangkutan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan seksual. Nah, ini yang akan bisa diadres melalui suatu rancangan undang-undang yang memberikan atau mewajibkan adanya upaya-upaya sosialisasi dan juga upaya-upaya pencegahan. Ketika berbicara pencegahan, misalnya saya ambil contoh dalam suatu lingkungan kerja, maka pelaku usaha wajib atau memiliki harus mengatur agar lingkungan kerja itu juga bisa memberikan kenyamanan sehingga perilaku-perilaku ataupun kemungkinan terjadinya suatu kekerasan seksual itu bisa dicegah. Jadi kita berbicara dari berbagai lini di sini. Tujuannya satu, mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Saya mau bertanya juga nanti kepada Pak Mulyo kembali mengenai tanggapan masyarakat. Tadi kita sudah lihat ada petisi juga yang ditandatangani, bahkan sampai sudah 500 juta yang menandatangani. Mungkin KPI juga mau menanggapi terkait dengan tanggapan masyarakat, tidak hanya melalui petisi, tapi juga melalui media sosial, dan apa yang akan dilakukan oleh KPI terkait hal ini. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda.